Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan peserta BIMTEK Literasi Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Enika Roma, Kepala Sekolah SD Pahima 03 Kecamatan Cimahu, Kabupaten Cilacap, bersama dengan Ibu Tri Agus yang telah mengikuti pelatihan di BPPNP Jawa Tengah tentang pemulihan pembelajaran melalui literasi. Bapak Ibu, mengapa literasi harus dikembangkan? Karena selama ini menurut penelitian dan hasil dari ANBK bahwa siswa-siswa literasinya masih rendah. Padahal sekarang tuntutan zaman, perkembangan teknologi yang luar biasa itu membutuhkan literasi yang sungguh-sungguh. Siswa-siswa kita masih sangat kurang. Karena itu pemerintah mengadakan pelatihan literasi agar para guru bisa menjalankan tugasnya, mengembangkan siswanya, meningkat literasinya dan gemar membaca. Selain itu, program penumbuhan minat baca perlu juga selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariatif. Buku non-teks juga perlu tersedia dikoleksi melalui internet yang membuka. Di situ nanti buku-buku bacaan juga banyak nanti dikenalkan pada siswa bisa membacanya. Kemudian tidak hanya siswa saja yang berbakat, gurunya juga harus memiliki kompetensi menciptakan lingkungan dan menumbuhkan minat baca kepada para siswanya. Sekolah juga harus bisa menempatkan atau menyediakan lingkungan yang kaya baca, kayak lingkungan yang kaya seperti itu. Contoh di dinding-dinding sekolah itu gambar-gambar yang banyak, ada bacaannya sehingga anak setiap saat selalu membaca. Itu akan menumbuhkan minat baca kepada siswa. Mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Karena mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca menulis dan riset tindakan kelas. Ini guru sangat penting, sebab siswa kalau tidak dari gurunya untuk meningkatkan membaca itu tidak berjalan logis. Selama ini kita lihat anak-anak tidak terlalu tertarik karena gurunya kurang memberi contoh untuk berliterasi. Mari kita semuanya semangat untuk bisa membimbing siswa-siswa kita agar senang membaca. Membaca ya bisa membaca gambar, membaca peta, membaca apa saja. Landasannya itu di situ tertera banyak sekali. Landasan Sisdiknas, landasan tentang guru dan dosen, tulisannya perlu jelas. Kemudian tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian model kompetensi guru serta kerangka kompetensi literasi dan numerasi guru. Yang sekarang guru-guru sebenarnya sudah mengikuti melalui Merdeka Mengajar itu yang guru pembelajar itu di situ sebenarnya sudah banyak sekali, dan insya Allah guru-guru nanti lebih bersemangat lagi membuka kembali tentang kurikulum Merdeka. Kemudian apakah aspek kompetensi literasi guru? Ini ada beberapa aspek kompetensinya. Tentunya Bapak Ibu tahu kompetensi guru itu ada 4, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
pedagogik yang mestinya kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pada siswa. Jadi gimana caranya supaya siswa benar-benar aktif mau mengikuti ini. Kemampuan guru itu harus ada, harus bisa. Kemudian kompetensi kepribadian. Nah, ini seorang guru harus melakukan refleksi dan menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik sesuai dengan kode etik profesi ya, yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kompetensi sosial, kemampuan melakukan interaksi secara efektif baik dengan guru, dengan siswa ataupun dengan orang tua. Nah, ini yang terakhir adalah kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi. Seorang guru harus benar-benar menguasai materi secara mendalam. Jadi mau mengajari membaca, berliterasi, ketika gurunya tidak bisa memberikan contoh yang baik, walaupun buku bertumpuk-tumpuk, banyak buku di kelas, di perpustakaan, ketika gurunya tidak bisa menimbulkan minat pada anak, itu tidak akan tertarik. Tapi ketika gurunya nanti bisa, pasti anak akan senang dan selalu mencari buku. Wah, buku apa lagi yang saya baca, buku apa lagi yang saya baca. Lanjut. Kompetensi guru dikembangkan dari peraturan Dirjen GTK, yaitu tertera kompetensi profesional guru, kurikulum dan cara menggunakannya. Ini kurikulum Merdeka yang baru, walaupun masih meraba-raba, tapi di situ Merdeka Mengajar kita bisa mengambil ya pembelajaran yang lebih luas. Kompetensi literasi guru merujuk kepada kompetensi literasi yang tepat. Peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dapat berkontribusi secara produktif. Jadi nanti peserta didik supaya bisa memahami apa yang harus diisi, digali dari teks yang dibacanya. Literasi ini aspek-aspeknya ini ada 3 ya, lingkungan belajar, kemudian yang lingkungan yang kaya literasi, artinya ini kita masih kurang ya, sekolahannya harus banyak sekali, dinding-dindingnya bisa untuk belajar siswa. Itu namanya lingkungan yang kaya literasi ya. Contoh itu di dinding yang sebelah sana itu sudah ada gambar-gambarnya, hanya tulisan-tulisannya yang masih kurang. Gambar peta, gambar arah angin, kemudian gambar rambu-rambu lalu lintas ataupun poster ya, apa saja yang bisa diterapkan sehingga anak setiap saat selalu membaca. Surat-surat pendek ya, itu juga untuk literasi. Supaya anak setiap saat, kalau anak baru belajar itu kan ada tulisan di kertas sedikit saja dibaca ya. Di jalan lihat tulisan, nanti aku belum baca itu ya, pasti begitu. Maka usahakan nanti kelasnya juga harus kaya dengan bacaan-bacaan. Kemudian budaya literasi guru. Nah, ini guru yang harus ditingkatkan lagi. Kalau gurunya tidak senang membaca ya, apalagi siswanya. Yang penting ini gurunya bisa menumbuhkan semangat kepada siswa untuk senang membaca. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Belajarannya, guru mengajarinya, proses pembelajarannya, kemudian asesmennya. Nah, ini misalnya berapa minggu sekali atau bulan sekali awal pelajaran itu diadakan
asesmen, tes awal seberapa jauh anak bisa membaca. Itu harus dilakukan untuk mengetahui bahwa siswa-siswanya di kelas dapat kemampuannya terukur. Oh, ini sudah sampai ini membacanya ya. Sudah sampai ini hafalannya. Itu sangat penting. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Bagaimana kompetensi profesional guru terkait dengan literasi? Nah, ini harus memahami kurikulumnya, apa itu CP, TP, ATP, dan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Itu perlu belajar lagi ya, karena hal baru tapi kita sedang melaksanakan supaya tahu. Jadi jangan langguslah asal diberi bacaan ya dibaca suruh membaca saja terus ditinggal ngobrol, ditinggal cerita sendiri, itu anak akan bosan. Apalagi kita memberikan bukunya tidak sesuai dengan jenjangnya, dengan ukurannya. Sudah tahu kelas 1, kelas 2 diberi buku yang bacaannya banyak, dia membacanya saja belum lancar. Jadi gurunya harus bisa memilih, wah ini cerita yang pas. Anak kecil kan senang gambarnya yang banyak, menarik, tulisannya sedikit. Jangan langsung diberi yang banyak-banyak. Nah, itu ada ukuran-ukurannya. Nanti guru harus tahu, oh ini kemampuan bacanya udah sekian, ditambah yang paragrafnya lebih banyak. Buku itu yang sudah ada bisa dipilih sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru? Metodenya, guru belajar secara mandiri. Sekarang apa-apa harus belajar mandiri. Kemudian berjejaring ya dengan teman, kolaborasi, bertanya, jangan malu bertanya. Saya yang tua aja enggak apa-apa ya bertanya. Untuk nambah, walaupun kadang susah nambahnya. Kalau sudah tua, yang muda pasti cepat. Aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru, baik secara daring maupun luring. Ini harus aktif. Pengetahuan keterampilannya ya tentang konsep literasi, pemahamannya bagaimana. Kemudian keterampilan menguatkan lingkungan belajar, merancang pelaksanaannya, kemudian kebiasaan membaca dan menulis untuk pengembangan profesi. Lanjut. Ya. Itu antara lain secara sekilas. Lah di sini tentang literasi membaca itu kan bermacam-macam. Ada membaca bersama, ada membaca lantang keras, membaca nyaring, ada membaca dalam hati, membaca sendiri. Nah, yang akan kita coba biasanya ini Bapak Ibu menyuruh coba membaca nyaring, itu gimana membacanya? Diberi buku kabeh keras, kira-kira benar gak nih Bu? Ini jadi yang masih salah pemahaman, termasuk saya sendiri. Membaca nyaring itu tidak seperti itu. Nanti akan dicontohkan oleh Putri. Sebenarnya di videonya juga ada, itu belum dikeluarkan semua. Membaca nyaring itu jadi guru membawa buku cerita yang sudah dipilih sesuai dengan, gak usah yang terlalu panjang, paling kelas 1, kelas 2, yang menarik, gambar yang menarik, kemudian ada suara-suara yang menarik. Karena nanti ketika Bapak Ibu bercerita di depan anak, membacakan itu juga harus dengan ekspresi, dengan gestur ya. Jadi ini bacanya cuma baca kata-kata mengagumi kerbau, kira-kira menarik enggak? Tidak. Jadi harus dengan bahasa, dengan ekspresi yang memilih buku bacaannya juga harus sesuai dengan usianya.
Nah, dengan cara seperti itu nanti otomatis siswa akan tertarik. Guru ambil buku, kemudian menunjukkan ini nanti biasanya kalau untuk membaca nyaring ini gurunya yang membaca, ini bukan anak-anak yang disuruh baca ditinggal pergi. Nah, ini keliruan nih, makanya ini dicoba. Nanti guru sudah menyiapkan ruangannya yang bersih, kemudian kalau kelas sudah ada pojok bacaan, ada di sini pojok bacaan yang sudah tertera buku ya. Ini karena membaca 15 menit sebelum ini juga sangat penting. Ini setelah tempatnya bersih, bagus kan anak merasa nyaman. Coba duduk semua. Bu guru punya buku cerita yang bagus. Iya Bu Guru ya, pasti anak akan senang sekali. Ditunjukkan bukunya. Coba lihat ini ada gambar apa ya. Pasti anak akan tertarik. Setelah membaca, terus anak harus ikut serta. Ditanya, kalau setelah baca, kalau sebelumnya ya ditanya gambarnya ini gambar apa, judulnya apa, kalau udah selesai apa yang paling menarik, terus menirukan suara-suara yang menarik di cerita itu. Nanti akan menimbulkan anak akan fokus. Setelah seperti itu guru membacakan seperti itu, pasti besok dia akan mencari buku lagi. Guru harus menyediakan memilihkan buku. Jadi jangan itu milih buku sendiri ya, jangan. Disesuaikan dengan usianya, yang kelas rendah, yang kelas tinggi, yang kelas atas, dan kemampuan membaca. Baiklah, itu Bu Tri akan memberi contoh cara membaca nyaring di depan anak-anak. Oke, Bu Tri silakan. Baik, terima kasih Bu Eni. Baiklah Bapak Ibu, ternyata menumbuhkan minat baca siswa itu bisa dengan kita membacakan cerita di depan anak atau membaca nyaring di depan anak. Jadi yang membaca nyaring itu gurunya, bukan anaknya. Nah, contoh di sini ada beberapa buku bacaan dan di dalamnya juga ada gambar. Nah, ini kita bisa dikaitkan di beberapa mata pelajaran. Misalkan yang ini, malaikat Allah yang selalu taat. Ini bisa dikaitkan dengan pelajaran apa nih? Agama, seperti itu. Nah, ini asal usul aksara Jawa itu masuk kemana ini? Bahasa Jawa, ya. Nah, ini katak yang mengagumi kerbau. Di sini nanti akan saya bacakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menilai sendiri ini masuk ke kriteria mata pelajaran apa, seperti itu ya. Ya, nanti bisa IPA, bisa PKN. Nanti kita harus tahu dulu ceritanya tentang apa, seperti itu. Baik. Nah, untuk membaca nyaring tidak hanya anak-anak duduk di bangku masing-masing, tidak, tapi lebih baik dikumpulkan di depan. Misalkan sekarang Bapak Ibu ke depan duduk, bisa lesen atau bangkunya di bawah, berkumpul di depan. Kita praktekkan ya Bapak Ibu, coba Ibu-ibu, mungkin Bu Amer, Bu Nenek, Bu Pol, Bu Sri. Nah, sekarang saya berperan sebagai guru dan Ibu-ibu berperan sebagai murid saya ya. Nah, kursinya mau di bawah atau tidak? Apa mau di lantai? Jangan berdiri, capek nanti, boleh duduk. Nah, apa kesotinya? Mungkin lebih baik di kursinya di bawah. Nanti kalau sama anak-anak duduk lesehan. Ya, mungkin kursinya di bawah saja Bu. Ya, ini kan hanya sebentar, praktek sebentar. Nah, jadi guru dan siswa itu terkesan dekat. Guru bercerita juga tidak kelihatan menyeramkan oleh anak-anak, gurunya galak atau tidak ya.
Baik, pagi anak-anak. Saya berpura sebagai ibu guru dan ibu-ibu sebagai murid-murid saya. Anak-anak, ini Bu Guru membawa buku cerita, ya. Bu Guru ingin bercerita di depan kalian. Mau mendengarkan? Baik, ya. Coba ini gambarnya apa ya? Ada kata, ada kerbau. Judulnya apa? Katak yang mengagumi kerbau. Siapa penciptanya ini? Yang menulis siapa ini? Ini. Yudhistira Ikra Negara. Jadi seperti itu. Ya. Kita mulai saja, kita buka dari halaman pertama. Penasaran dengan isi ceritanya? Di sini ada disusun oleh Yudhistira Ikra Nugraha. Ada editornya adalah Trivia Astuti NSPD. Iya, kebetulan ya. Karena namanya mungkin anak ketiga juga, jadi Tri. Bagaimana ini dilanjut? Di sebuah danau hiduplah sebuah keluarga katak. Di antara katak-katak itu terdapat seekor katak yang tubuhnya paling besar dibandingkan dengan katak yang lain. Ia biasa dipanggil Pak Big. Siapa nama katak ini? Pak Big. Iya. Big itu apa, Bu? Besar. Kayak Opi, besar. Pagi itu semua katak sedang pergi mencari makan. Hanya seekor katak kecil saja yang masih tinggal. Ia berlompatan ke sana kemari di tepian danau saat sedang asik dengan ulahnya. Tiba-tiba seekor kerbau melintas di depannya. Ini gambar apa anak-anak? Iya, kerbau. Ya kan dari sononya. Dari buku ceritanya warna ungu. Nanti kalian kalau menggambar kerbau jangan warna ungu. Nah, melihat tubuh kerbau yang sangat besar dibandingkan tubuhnya, katak kecil itu terkagum-kagum dibuatnya. Makhluk apakah itu? Besar sekali, seru katak. Ya, katak terkagum dengan tubuh kerbau yang gede. Jadi makhluk apa kata-kata seperti itu? Lanjut. Penasaran? Nah, begitu cara membaca nyaring di depan anak-anak itu begitu. Lanjut tidak? Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, setelah kerbau tadi pergi, katak kecil itu pun kembali ke danau untuk menemui teman-temannya. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat tadi. Coba ada yang tahu suara katak bagaimana? Bagaimana? Itu suaranya. Ada lagi yang bisa suara? Itu suara kodok apa suara ngorok ya? Kalau suara kerbau bagaimana? Ternyata semuanya sudah pernah lihat kerbau ya? Akan dengar suaranya. Baik, teman-teman, aku tadi melihat binatang yang sangat mengagumkan. Celotehnya girang. Memang binatang apa yang kamu lihat tadi? Tanya teman-temannya. Pak Big yang penasaran dengan apa yang diceritakan oleh katak kecil langsung menyahut. Benarkah? Sebesar apakah dia? Pokoknya besar sekali, jawab katak kecil. Pak Big makin penasaran. Dia tidak mau tersaingi. Masih ingat siapa itu Pak Big? Katak yang tadi yang besar itu ya. Pak Big langsung menghirup udara
dan menggembungkan tubuhnya. Apakah sebesar ini? Tanya Pak Big. Wah, kurang besar Pak Big, kata-kata kecil. Kata yang lain pun terkejut. Pak Big semakin penasaran dan tak mau kalah, kembali menggembungkan dirinya lebih besar lagi. Namun usahanya sia-sia, sebab kata kecil terus saja menjawab bahwa dirinya masih kurang besar dibandingkan binatang yang ia temui tadi. Kira-kira apa lagi cara Pak Big itu biar tambah besar, bagaimana? Cukup Pak Big, tubuhmu sudah terlalu besar, kata-kata yang lain mengingatkan. Tapi rupanya Pak Big tak mau mendengarkan nasihat kata-kata yang lain. Ia terus saja menggembungkan tubuhnya sampai akhirnya meledak. Gimana ini suara ledakannya? Iya. Kaget ya, semuanya kaget. Ya, ingat ya teman-teman, menyimpan dengki itu tidak baik. Sebaiknya kita syukuri apa yang kita punya. Nah, pesan dari cerita ini apa ya kira-kira? Tidak boleh iri, terus kurang bersyukur. Iya. Bagaimana? Senang dengan ceritanya? Iya. Kalau sudah besar tidak perlu diet ya. Baik anak-anak, senang dengan cerita ibu tadi? Apakah kalian akan membaca cerita-cerita lainnya? Iya. Iya. Ini di sini ceritanya sangat memberikan kita pelajaran ya tadi, bahwa kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Baik anak-anak, sekarang boleh istirahat, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, begitu ya Bapak Ibu, contoh kita memberikan cerita nyaring untuk meningkatkan minat baca anak-anak didik kita, seperti itu. Sudah Bu, mungkin langsung diakhiri saja atau Ibu akan baik, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eni Karoma. Begitulah Bapak Ibu, jadi guru harus tampil menarik di depan anak-anak. Ketika Bapak Ibu membacakan cerita seperti yang tadi contohkan, menarik pada siswa, pasti siswa akan mencari buku. Boleh dicoba nanti setelah Bapak Ibu mencoba bercerita atau membaca nyaring di depan anak, respon anak itu bagaimana? Hari besoknya anak itu bagaimana? Apakah dia akan mencari buku? Nanti itu perlu Ibu perhatikan ya. Oh ya, setelah saya membacakan cerita, ternyata anak terus mencari buku. Itulah usaha kita semuanya sebagai guru, karena bertanggung jawab dalam pembelajaran. Maka mudah-mudahan anak-anak akan terus bersemangat dan Bapak Ibu gurunya juga bersemangat untuk membimbing siswa-siswa kita. Itulah tadi contoh cara membaca nyaring. Untuk materi yang lain bisa dipelajari karena masih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum